materi Pak Bu Nurul. Oh, saya kelompok 34 apa kelompok satu Oh dua ya Mbak? 34, sorry maaf. Oh ya jam 34. 8. Oh Bu Nurul yang jam 09.30 ya, maaf Bu. Enggak, Berarti, saya, hah? Mbak Lulu maaf, saya anu aja maju jam Iya, 8 jam Mbak. 8. Oke, nggak apa-apa. Oke, maaf. Ya, Berarti saya keliru. maaf. Mohon maaf, ini berarti kelompok satu dan kelompok 2, kode 31D itu Pak Ahmad Subhan. Ya, Kemudian kelompok 3 dan 4 kodenya 31E itu Bu Bu Nurul. Nurul. Ya, Nah, ya betul. sebelum kita masuk ke breakout room, akan kami perkenalkan nggih, narasumber kita. Nanti kelompok satu 2 Pak Subhan. Kami bacakan kurikulum vitae beliau. Mohon nanti kalau seandainya ada salah dikoreksi Pak Subhan. Biasanya saya salah di pangkat nggih Pak. Nanti saya konfirmasi, mohon maaf. Nah, ini Pak Subhan, beliau Ahmad Subhan, SHIMSI, NIP 1980 04 19 2003 12 1 003. Dengan beliau lahir di Pemalang 19 April 1980, kemudian pangkat beliau saat ini 4B, pembina tingkat 1. Benar ya Pak Subhan? 4C. 4C ya, maaf Ya, 4C. Pembina utama muda. utama muda. Beliau sudah 4C, Bu Bapak. Widya Iswara, ahli madya di Balai Diklat Kagaman Semarang. Tinggal di Desa Sembungan RT 4 Bangun Jiwo, Kasihan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendidikan S1 Syariah, Muamalat UIN Sunan Kalijogo Jogja, kemudian S2 Magister Studi Islam UIN Wali Songo Semarang. Pengalaman beliau pernah menjadi perencana dan bendahara di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Kemudian saat ini beliau sebagai Widya Iswara ahli madya. Itu adik-adik sedikit kurikulum vitae dari Pak Subhan nanti bisa dilengkapi ketika masuk kelas nggih breakout di kelompok satu dan 2. Selanjutnya untuk narasumber kedua, beliau Ibu Dr. Hajah Nurul Kamilati, MPD, MED, NIP-nya 1971 0401 1996 03 2002, lahir di Pontianak 1 April 1971, pangkatnya sudah mentok ini pembina utama 4E. Beliau sebagai Widya Iswara ahli utama, maaf. Widya Iswara ahli utama di Balai Diklat Kagaman Semarang. Jadi dari pangkat mentok, jabatan juga sudah mentok. Alamat juga sama, beliau di Jogja nggih, Sembogo Sembogo RT 2 RW 1 Maguwoharjo Kecamatan Depok. Beliau S3-nya menempuh S3 Studi Islam di UIN Sunan Kalijogo. Ibu Bapak, adik-adik semua, demikian kurikulum vitae dari kedua narasumber. Untuk materi yang disampaikan adalah sinkronus 2JP dan asinkronus 5JP mulai dari jam 8 sampai jam 09.30. Untuk selanjutnya mohon nanti Mas Fandi breakout-nya disiapkan. Sudah ya Mas Fandi? Monggo bisa bergabung ke breakout masing-masing. Kelompok satu 2 dengan Pak Subhan, kelompok 3 4 dengan Bu Nurul. Disilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Lulu dan semua panitia. Terima kasih. Kami masuk ke ruang breakout room. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurulillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ibu dan Bapak peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agama tahun 2025 yang saya hormati, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia, nikmat, kesempatan, kesehatan, kekuatan, kemampuan pada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas, melaksanakan rutinitas, mengikuti kegiatan pelatihan dan kegiatan yang lain. Kita berucap Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak yang saya hormati, selamat datang di agenda 2. Agenda 2, nilai-nilai dasar PNS Core Values berakhlak pada pelatihan dasar CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Ibu dan Bapak yang saya hormati, melanjutkan perkenalan singkat tadi. Jadi saya sejak awal memang berada di Balai Diklat Keagamaan Semarang, Bapak Ibu. Ya. Tumbuh, lahir ya, dan tumbuh ya, lahir sebagai CPNS, sebagai PNS itu di Balai Diklat hingga sekarang, berarti kurang lebih 21 tahun. 21 tahun di Balai Diklat Keagamaan Semarang bersama Kementerian Agama yang saya cintai. Saya tinggal di Sembungan, di Bantul ya. Istri 1, kalau istri itu swasta ya, punya lembaga pendidikan namanya Lembaga Pendidikan Taat Insan Mulia. Lembaga Pendidikan Pengasuhan Bayi Playgroup TK. Cabangnya ada di Kota Gede, sudah ada cabangnya. Dan kebetulan istri saya ikut merintis ya sejak tahun 1998. Anak 2, yang pertama menjelang masuk kuliah ya, kemudian yang kedua kelas 9 SMP. Kemudian untuk beberapa jabatan yang pernah saya lakukan yang diamanahkan kepada saya ada sekretaris kepala balai atau sekpri dulu itu ya. Pimpinan itu biasanya punya sekretaris ya. Kemudian bendahara, perencana, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengatur. Kemudian untuk pendidikan pesantren saya di Wonosobo dulu di Al Asyariah tahun 95 sampai 98, barangkali ada saudara atau kerabat yang pernah mengenyam pendidikan agama di Pondok Pesantren Al Asyariah Wonosobo, barangkali ya bisa ya koneksi rohaniah. Kemudian ketika di Jogja saya di Al Munawir, Pondok Pesantren Al Munawir Kerapian. Kemudian untuk pengalaman organisasi, Bapak Ibu, pengurus APUI Kementerian Agama, kemudian anggota Komite Ketidakberpihakan di Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri di bawah Kementerian Perindustrian, kemudian SDM Lembaga Pemeriksa Halal, kemudian Ketua UPZ dan editor jurnal EduTrain. Itu sekilas ya Bapak Ibu. Nanti kita bisa berbagi pengalaman dan sebagainya melalui forum pembelajaran. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, untuk agenda 2 ini mengenai core values berakhlak akan Bapak Ibu tempuh dalam waktu 44 jam pembelajaran. 44 jam pelajaran dengan sinkronus sebanyak 16 jam pelajaran
Ada sinkronus 1, sinkronus 2, kemudian sinkronus 3. Kemudian asinkronus selama 28 jam pelajaran. Jadi untuk agenda 2 ini adalah agenda yang paling banyak di antara agenda-agenda yang Bapak Ibu ikuti. Agenda 1, 25 jam pelajaran. Agenda 3, 29 jam pelajaran. Agenda 2 ini 44 jam pelajaran. Itu yang 25 itu agenda 1 itu sinkronusnya ya, sinkronusnya. Kemudian kalau agenda 3 nanti sinkronusnya 29 jam. Jadi banyak ya. Setiap agenda itu lebih dari 30 jam. Tapi dalam hitungan saya yang agenda 2 ini yang paling banyak ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, di agenda 1 nanti kita akan ya memperdalam di sinkronus ini ya. Sinkronus kedua, ketiga kita akan memperdalam mengenai core value berakhlak. Sebelum saya masuk ke materi, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin konfirmasi kepada Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika Bapak Ibu mendengar lagu Mars Kementerian Agama? Silakan berbagi. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika mendengar lagu Mars Kementerian Agama? Tadi yang di awal pertemuan diputar tadi. Semangat, Pak. Semangat. Ada lagi? Hikmah Merasa untuk umat, merasa bangga, Pak. Merasa bangga, semangat, kemudian hikmah untuk umat, khidmah untuk umat, kemudian Tanggung jawab, Pak. tanggung jawab. Rasanya pengen tanggung jawab ya. Punya amanah tersendiri. Perasaan hatinya Bapak Ibu, perasaan hati ada bangga, ada semangat, ada rasa haru apa tidak ini? Ada, Pak. Haru, Pak. Ada rasa haru. Ya, Bapak Nggih, Ibu. Pak. Tentu rasa itu didapatkan seiring ketika Bapak Ibu tahu. Ketika Bapak Ibu melihat begitu pengumuman seleksi CPNS dibuka, ada nama Bapak Ibu. Ya kan? Ada nama Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu lulus di setiap seleksi. Tentu ada rasa gembira, rasa haru, rasa nano-nano ya, rasa yang berkecamuk setelah perjuangan yang Bapak Ibu lakukan untuk berkompetisi memperebutkan formasi yang sangat terbatas. Nah, Bapak Ibu, sebagai kelanjutan dari proses yang harus Bapak Ibu lalui setelah Bapak Ibu lolos seleksi CPNS, baik CBT maupun tes kompetensi bidang itu SKB, seleksi kompetensi bidang, Bapak Ibu dinyatakan lulus sebagai CPNS, kemudian dipersyaratkan bagi para calon pegawai negeri sipil mengikuti pelatihan dasar. Saya ingin bercerita Bapak Ibu. Jadi bahwa pelatihan dasar ini adalah sebuah keharusan, amanat dari regulasi. Sebelum adanya peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tahun 2021, ada peraturan Presiden nomor 101 tentang pelatihan prajabatan dan pelatihan dalam jabatan. Pelatihan prajabatan adalah pelatihan yang ditujukan bagi para calon pegawai negeri sipil. Jadi dulu itu Latsar CPNS namanya Diklat Prajabatan. Diklat Prajabatan. Lamanya berapa hari? Lamanya sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan secara dinamis berubah.
Diklat prajabatan yang saya ikuti, lama pelatihannya adalah 10 hari. Kemudian berkembang 14 hari, kurikulum berubah 14 hari. Kemudian kurikulum berubah menjadi 19 hari, kemudian berubah lagi menjadi 23 hari. Bagi CPNS golongan 3. Lalu seiring dengan perkembangan zaman, kemudian ada dinamika birokrasi, pelatihan prajabatan atau diklat prajabatan ini diubah namanya menjadi pelatihan dasar CPNS, Latsar CPNS. Model pembelajarannya model agenda. Jadi ada agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Kemudian materi-materi yang diajarkan bukan hanya materi teknis, tetapi lebih kepada core value atau nilai dasar PNS. Di tahun 2016-2017, core value PNS terkumpul dalam akronim ANEKA. Anti korupsi, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan akuntabilitas. Akronimnya ANEKA. Lalu, bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Mekanisme pelaksanaannya dilakukan secara reguler, tatap muka. Maka peserta pelatihan itu datang ke Balai Diklat. Di Balai Diklat mendapatkan akomodasi konsumsi. Pembelajaran dilakukan secara klasikal, tatap muka. Lalu ketika di Balai Diklat, peserta itu harus bangun pagi. Pagi jam 5 itu sudah absen pagi. Maka bagi umat Islam itu subuh itu ramai itu di masjid Balai Diklat itu. Karena ada presensi pagi jam 5. Lalu jam 5 sampai jam 6 dilanjutkan dengan PMFD. Pembinaan mental, fisik, dan disiplin. Lalu jam 6 persiapan sarapan mandi. Setengah 8 apel pagi. Dilanjutkan kegiatan pembelajaran sampai sore. Sampai sore. Dan itu berlangsung selama jumlah hari yang harus dilalui. Ada 14 hari, ada 23 hari tadi yang saya sebutkan. Lalu di akhir kegiatan malam itu ada namanya pembinaan mental. Artinya apa yang saya ceritakan ini Bapak Ibu? Artinya pelatihan dasar yang dilakukan secara klasikal, reguler klasikal, tatap muka, melelahkan bagi para CPNS. Dan memang harus seperti itu. Dulu harus seperti itu. Nanti yang didatangkan itu biasanya untuk PMFD adalah TNI atau Polri. Melelahkan, harus meninggalkan keluarga. Nah, sekarang yang Bapak Ibu lakukan saat ini, Bapak Ibu ikuti saat ini, sangat ringan sekali. Bapak Ibu tidak perlu meninggalkan keluarga. Dalam satu hari cukup, kadang cuma 3 jam, 2 jam untuk mengikuti Zoom sinkronus. Zoom sinkronus. Bapak Ibu ke Balai Diklat hanya 3 hari menjelang akhir pelatihan. Di hari terakhir, di akhir pelatihan, Bapak Ibu ke Balai Diklat untuk melakukan pembinaan mental fisik disiplin, melanjutkan agenda 1 ya tentang kesiapsiagaan bela negara, dan seminar laporan aktualisasi, setelah itu penutup. Maka dari itu Bapak Ibu, bersyukurlah pola pelatihan yang Bapak Ibu ikuti ini sangat ringan. Nah, caranya bersyukur apa Bapak Ibu? Hadir sesuai dengan jam pembelajaran yang telah ditetapkan. Maka tadi sangat disayangkan ya ketika ada 2 peserta yang belum hadir. Padahal tinggal laptop dihidupkan, data disiapkan. Kecuali kalau ada alasan yang
yang jelas. Jadi beberapa angkatan ini nampaknya ada beberapa peserta yang tidak serius untuk mengikuti pelatihan. Kemarin ada satu ketika diskusi nggak kelihatan. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu semangat serius dalam mengikuti pelatihan dan ikuti kegiatan sesuai dengan jadwal pembelajaran yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara. Kita niatkan sebagai bentuk rasa syukur kita. Kalau kita niatkan sebagai bentuk rasa syukur, maka itu adalah bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan di agenda 1? Silakan berbagi. Ya, Pak Fajar. Membuat core issue, Pak. Jadi dari 5 isu yang kami temukan, kita mengerucutkan menjadi core issue, kemudian dibuat diagram fishbone, kemudian di breakdown menjadi gagasan-gagasan yang akan dilaksanakan. Seperti itu, Pak. Ya, di agenda 1 Bapak Ibu diajari ya tentang wawasan kebangsaan, kesiapsiagaan bela negara, nilai bela negara, gitu. Nilai dasar bela negara itu yang NDN itu. Kemudian diajari tentang analisis isu kontemporer. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, mengapa ya Bapak Ibu ini kan yang namanya materi wawasan kebangsaan bela negara itu kan sudah biasa diterima. Bapak Ibu pelajari sejak SD atau MI, MTS atau SMP, SMA atau MA, dan kuliah. Ada materi-materi yang berkaitan dengan kenegaraan. Lah kok ketika CPNS kok masih diajari, masih dibekali. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Di agenda 1 itu kan ada wawasan kebangsaan. Ada kesiapsiagaan bela negara. Nilai-nilai dasar bela negara. Mengapa masih dipelajari Bapak Ibu? Silakan berbagi. Boleh saya menjawab, Pak? Ya, silakan Bu Ibu. Mungkin karena rasa semangat untuk mengimplementasikan nilai-nilai itu bisa turun, bisa naik, Pak. Jadi harus selalu diingatkan, harus selalu dipelajari kembali, begitu, Pak. Ya. Jadi karena rasa itu turun naik harus selalu di-upgrade, diperbarui. Ya, seperti bapak-bapak ini kalau Jumatan, ittaqullah gitu, Pak. Nah, keluar dari masjid selali gitu ya. Tapi nanti seminggu lagi datang ke masjid diwasiati oleh khotib, ittaqullah ya. Supaya terbarui rasa kenegaraan, rasa kebangsaan terbarui. Baik. Berikutnya silakan siapa yang ingin berbagi lagi. Mengapa masih ada materi kebangsaan? Izin Pak menjawab. Izin Pak. Ya, silakan Bu Dias. Kalau menurut saya mungkin dulu zaman SD SMP gitu ya Pak, itu kita memang diajarkan nilai-nilai bela negara, tapi secara apa ya kontekstual kaku gitu loh. Jadi hanya di bela negara itu kalian harus cinta tanah air seperti ini, terus apa namanya rela berkorban. Tapi yang seperti apa gitu? Kalau misalkan sekarang ini kan sudah diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, jadi lebih fleksibel, tidak kaku, menyesuaikan dengan tugas dan fungsi kita sebagai warga negara Indonesia, juga sebagai ASN seperti itu. Jadi lebih kepada penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sebagai warga negara gitu. Iya, betul. ASN juga. Oke, berikutnya ada lagi satu lagi yang ingin berbagi. Izin Pak. Ya, silakan Bu Elsa. Oke.
bela negara dan wawasan kebangsaan ini diperlukan ketika kita menjadi CPNS, tetap di-upgrade. Salah satunya saya rasa merupakan bagian dari pembentukan karakter kita sebagai calon ASN, agar kita memiliki jiwa yang nasionalis, disiplin, profesional, dan siap menjaga serta mengembangkan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan kerja maupun di masyarakat. Oke. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Aplaus Bapak Ibu untuk kawan-kawan kita yang berbagi mengenai pertanyaan saya, mengapa kita masih diberi wawasan kebangsaan, gitu ya. Kita aplaus dengan menyematkan tanda apa ini? Tanda clap hands. Ada enggak punya Bapak Ibu? Punya saya kok enggak ada ya. Reaction. Oke, silakan clap hands Bapak Ibu. Iya, gunanya adalah untuk upgrade, untuk pembaruan. Karena terkadang akibat kondisi global, akibat informasi yang arusnya sangat deras sekali, kemudian media sosial, kemudian informasi-informasi yang ada di dunia maya, bisa jadi membuat rasa kebangsaan itu menurun. Kadang kita tahu ya, beberapa masyarakat kita itu kok heran, lebih lebih sering menonjolkan negara lain daripada negara kita sendiri. Itu loh kayak negara itu loh kayak negara itu. Padahal dia itu kan lahir, tumbuh di Indonesia. Kenapa selalu lebih ingin mencontohkan negara lain? Padahal kita punya diri yang lebih baik. Maka diperlukan wawasan kebangsaan. Yang kemudian yang kedua, diperlukan karena agar dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dapat menerapkannya dalam melaksanakan tugas jabatan. Ya, baik Bapak Ibu. Di antara mengapa wawasan kebangsaan terus ditanamkan kepada para ASN, ada salah satu hal yang perlu dipahami, diingat dan dilaksanakan tentang tugas ASN. Ada berapa tugas ASN Bapak Ibu? Ada berapa tugas ASN? Harusnya hafal. Karena di dalam ujian dulu itu keluar itu. Lupa Pak, tapi ada salah satu aja gimana Pak? Ya, silakan. Ada pelayan publik kalau nggak salah. Iya, pelayan publik. Bapak Ibu, boleh sambil minum ya, minum boleh. Jangan sampai Bapak Ibu mengalami dehidrasi. Tapi kalau makan nanti, minum boleh bawa siapkan minum teh atau kopi ya, atau air putih. Ya, salah satunya adalah pelayan publik. Ada lagi? Silakan. Izin Pak. Kebijakan publik, Ya, Pak. silakan Bu Elsa. Nggih, sudah dijawab itu tadi Pak, Oh, melaksanakan kebijakan publik. ya. Ada lagi? Izin Pak, Ya, silakan Bu Iput. memperkat dan mempersatu bangsa Pak. Perekat dan pemersatu bangsa. Ya, Bapak Ibu, saya harapkan Bapak Ibu membaca Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2003. Itu tentang ASN. Undang-undang itulah yang melindungi kita. Undang-undang itulah yang menyebabkan eksistensi ASN itu terjaga. Jadi Bapak Ibu baca undang-undang itu. Undang-undang ASN. Lalu baca juga peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS. Bapak Ibu baca. Di dalam undang-undang nomor 20 tahun 2023 pasal 10-11 disebutkan tugas ASN itu ada 3.
satu pelaksana kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian. Yang kedua, melayani publik, melaksanakan atau memberikan pelayanan kepada publik. Kemudian yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. 3 tugas PNS. Yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian. Pejabat pembina kepegawaian yang tertinggi adalah presiden. Lalu di bawahnya ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh menteri. Lalu di bawahnya ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pejabat eselon kementerian. 4. Nah, Bapak Ibu, karena kita sebagai ASN, maka tidak ada alasan kita menolak kebijakan. Tidak ada alasan. Jadi, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian adalah sebuah keharusan. Kalau presiden membuat kebijakan yang harus dilakukan oleh para PNS, ASN, laksanakan tanpa ada syarat. Kalau Pak Menteri membuat kebijakan yang harus dilaksanakan oleh ASN, laksanakan tanpa syarat. Contoh saat ini adalah kebijakan tentang kurikulum cinta yang diperlakukan di madrasah. Ya kita laksanakan tanpa babi-bu, tatitu, tatitu. Laksanakan. Dan kebijakan-kebijakan yang lain. Kalau kemudian dari eselon 1 kita, eselon 1 Kementerian Agama itu saat ini, ya, ini Bapak Ibu ketahui ya, 1 ada Sekretaris Jenderal. Yang kedua ada Direktur Jenderal Bimas Islam, Bimbingan Masyarakat Islam. Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Buddha, Dirjen Bimas Hindu. Kemudian ada Inspektorat Jenderal. Kemudian ada Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM, BMP PSDM. Kemudian ada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Kemudian ada Badan Jaminan Produk Halal, BPJPH. Jadi ada 10 eselon 1. Nah, kemudian yang eselon 2 itu banyak ya direktur-direktur. Nah, jabatan-jabatan tersebut, para pejabat tersebut bisa membuat kebijakan dalam rangka apa? Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama. Maka kita sebagai ASN di Kementerian Agama, laksanakan. Tinggal melaksanakan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, pelayan publik. Bapak Ibu yang saya hormati. Bahwa APBN kita itu dikenal dengan anggaran sektor publik. Mengapa? Karena sebagian besar APBN kita berasal dari publik. Ada yang dari pajak, ada yang dari BUMN. Nah, karena berasal dari publik, maka di dalam pembelanjaannya diarahkan untuk sebesar-besarnya memberikan pelayanan kepada publik, kepada masyarakat. Sehingga Bapak Ibu, kita dalam memberikan pelayanan, dalam melaksanakan tugas jabatan, sebesar-besarnya untuk memberikan pelayanan kepada publik, kepada masyarakat. Yang Bapak Ibu layani itu bukan orang yang satu agama saja. Yang ASN layani itu bukan orang yang hanya satu suku, satu organisasi, orang yang berasal dari daerah yang sama. Bukan hanya itu, tetapi seluruh warga negara Indonesia. Maka disinilah pentingnya wawasan kebangsaan ditanamkan kepada para CPNS, supaya para ASN itu sadar bahwa Anda digaji itu dari publik. Maka Anda harus memberikan layanan yang sama kepada semua warga negara Indonesia
tanpa pandang bulu, tanpa memandang latar belakang setiap warga negara. Jadi tidak boleh kemudian ada ASN yang saya layani hanya orang yang satu agama saja. Tidak boleh. Semua berhak mendapatkan layanan keagamaan yang sama. Maka beberapa waktu yang lalu di antara fungsi KUA tidak hanya memfasilitasi pernikahan satu agama, tetapi negara hadir bahwa orang yang berbeda agama pun bisa mendapatkan fasilitasi layanan pernikahan di KUA. Bukan berarti nanti penghulu menikahkan, bukan. Tetapi apa? Fasilitasi. Contoh fasilitasi. Misalnya di daerah terpencil, umat non-muslim akan mengadakan perkawinan, pernikahan. Kemudian membutuhkan kehadiran tokoh agama mereka. Maka KUA memfasilitasi mencari tokoh agama yang dapat melaksanakan proses pernikahan agama yang non-muslim itu. Itulah kehadiran negara. Kehadiran negara. Sebab apa? Fungsi agama, Kementerian Agama itu didanai dari APBN. Maka semuanya harus kembali kepada masyarakat siapapun, apapun agamanya. Jadi itu yang perlu dipahami. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Kita sebagai ASN jangan menjadi provokator kalau ada konflik di masyarakat. Kalau kita mendapatkan informasi melalui media sosial, melalui grup WA, informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, cukup berhenti di kita. Jangan kita turut serta untuk menyebarkannya. Renungkan betul setiap informasi, apa dampaknya jika ini tersebar di masyarakat. Kita renungkan. Dan sebaiknya kita hadir menjadi orang yang meluruskan informasi. Contoh, ketika dulu ada orang, ya, sebagian masyarakat salah paham tentang pengaturan pengeras suara, itu heboh di media massa, di media sosial. Dikiranya pemerintah melarang menggunakan pengeras suara, padahal bukan melarang, tetapi mengatur penggunaan pengeras suara. Kapan pengeras suara bisa digunakan? Berapa menit sebelum sholat atau sebelum ibadah bagi umat yang beragama lain? Berapa menit bisa digunakan? Kekerasan suaranya berapa desibel maksimal? Lalu disarankan supaya yang keluar dari speaker itu suara yang indah-indah, yang membuat orang nyaman. Pengaturannya seperti itu. Tetapi sebagian masyarakat kita ada yang menganggap, wah pemerintah melarang. Kita luruskan. Dan itu sudah pernah saya lakukan di grup kampung saya. Di grup jamaah masjid saya. Ada orang bilang, ini dilarang. Saya share informasi itu, saya kemudian kantor bahwa pemerintah bukan melarang, tetapi mengatur. Ini loh regulasinya. Akhirnya diam. Jadi kita harus bisa menjadi orang yang meredam konflik, meluruskan kesalahpahaman, meluruskan informasi. Sehingga apa? Peran menjadi perekat dan pemersatu bangsa kita itu nyata. Itulah mengapa Bapak Ibu wawasan kebangsaan tetap kita pelajari supaya kita menjadi sadar bahwa kita ASN. Maka layanan kita kepada masyarakat itu tidak terbatas, tetapi semua warga negara Indonesia. Itulah review dari agenda 1. Nah, sekarang kita masuk ke agenda 2. Bapak Ibu, mari kita semangati ya, kita ice breaking dulu. Bapak Ibu mengepal tangan seperti ini, keduanya berhitung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1.
Yes, sambil menghentakkan kaki ya. Ya, kita mulai. Nah, nggak usah malu kalau dilihat kawannya ya, nggak usah malu. Lu ada yang di tempat kerja, ini ngopo kae koncoku kok gedruk-gedruk dhewe, nggak usah malu. Kon melu, nek dene anu kon ayo melu, ben semangat gitu ya. Baik, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Yes. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Yes. Ya, terima kasih. Semangat ya Bapak Ibu ya. Oke, semakin ke sini semakin panas ini. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mengikuti MOOC. Apakah Bapak Ibu sudah membaca modul-modulnya? Agenda 2. Halo? Sekilas mawon, Pak. Sekilas. Sekilas Ya. tadi pagi, Pak. Sekilas tadi pagi. Ya. Sekilas tadi pagi. Oke. Apakah Bapak Ibu sudah membaca bahan tayangnya? Sudah juga Pak, sekilas tadi Ya. pagi. Agenda 2 di MOOC yang diselenggarakan LAN, Lembaga Administrasi Negara, itu kan banyak modul ya. Ada berapa modul agenda 2 itu, Bapak Ibu? Ada berapa modul? Ada 7 modul. Ada 7 modul. Betul. Modul yang pertama? Berorientasi Orientasi Modul layanan, berorientasi layanan. Kemudian ada modul akun tabel, akuntabel. Modul kompeten, kompeten. Modul harmoni, harmonis, modul loyal, loyal. adaptif, Kemudian adaptif, adaptif dan Kolaboratif. kolaboratif. Nah, Bapak Ibu bisa memperdalam ya secara konseptual modul-modul tersebut, dan saya meyakini Bapak Ibu sudah melakukan, bertanya kepada Bapak Ibu apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari modul berorientasi layanan. Apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan, wawasan apa yang Bapak Ibu dapatkan, yang Bapak Ibu peroleh dari pembaca. Melakukan pelayanan kan harus ramah kepada masyarakat yang baik. Seperti itu, Pak. Pak, Supaya organisasi yang kita jalani itu baik juga gitu, Pak. ya, kalau organisasi baik Maka pemerintahan pun ikut baik gitu, Pak. kalau pemerintah ikut baik maka organisasi baik, pemerintah ikut baik maka masyarakat menjadi puas, terlayani dengan baik. Kita melaksanakan tugas dengan ramah, solutif, supaya organisasi kita baik. Kalau organisasi kita baik dalam melaksanakan tugas besarnya 2.000 triliun lebih itu, digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi pelayanan, fungsi publik. Yang pertama ada namanya fungsi pelayanan umum. Yang kedua ada namanya fungsi pertahanan. Siapa yang melaksanakan fungsi pertahanan ini? TNI. Kemudian ada fungsi keamanan dan ketertiban. Siapa yang melaksanakan fungsi ini? Institusi Polri. Kemudian ada fungsi pendidikan.
Yang melaksanakan fungsi pendidikan ini Kemendikbud dan Kementerian Agama. Lalu ada fungsi agama. Yang melaksanakan adalah Kementerian Agama. Ada fungsi kesehatan. Yang melaksanakan adalah Kementerian Kesehatan. Ada fungsi perumahan. Ada Pak fungsi perumahan. Ada fungsi pariwisata. Ada fungsi budaya. Nah, fungsi-fungsi itu berkaitan dengan kebutuhan publik, kebutuhan masyarakat. Nah, APBN kita itu diarahkan untuk itu, Pak. Untuk melaksanakan, memberikan layanan-layanan tadi, fungsi-fungsi tadi. Nah, kalau di Kementerian Agama kita, di Kementerian kita itu ada 3 fungsi yang dilaksanakan, yaitu fungsi pelayanan umum, 2 fungsi agama. Di Kementerian Agama itu kan ada kantor Kementerian Agama, di dalamnya ada bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ada haji umroh, kemudian ada pembina syariah, bimbingan syariah itu ya, penyelenggara syariah, ada zakat, wakaf, namanya pendidikan madrasah, itu Bapak Ibu, Penma, ada perguruan tinggi, ada madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, ada madrasah aliyah kejuruan, itu namanya fungsi pendidikan. Jadi kita Kementerian Agama melaksanakan, memberikan layanan ke pendidikan. Nah Bapak Ibu, berorientasi layanan itu berarti dalam melaksanakan tugas jabatannya Kementerian Agama, ASN Kementerian Agama, dengan sikap ramah, solutif, kemudian prima, sehingga masyarakat puas. Nah, guru, ada berapa guru di sini Bapak Ibu? Yang guru coba tunjuk jari, bisa? Yang guru? Yang calon dosen? Yang calon dosen, yang penghulu? Ada? Ada Bu, Pak. Ada yang penyuluh? Yang penyuluh? Nah, yang lain apa ini? Ada yang prakom, jabatan fungsional tertentu yang lain? Jaminan produk Kalau halal, Pak, Pak. oh produk halal ya. Nah, itu fungsi agama. Kalau Pak Adimas Putu, apa Pak? Sama Bapak, jaminan produk halal. Produk halal. Kalau Bu Janatan? Saya guru, Pak. Guru. Pak Makbul? Guru Pak. Nah, jadi Bapak Ibu, bagi guru nih misalnya ya, ketika ada peserta didik, siswa yang tidak aktif atau kurang motivasi, jangan salahkan siswanya. Ya. Ketika ada siswa yang hasil belajarnya menurun atau kurang motivasi dalam mengikuti pembelajaran, jangan salahkan siswanya. Tetapi salahkan cara kita melakukan apa? Melakukan pembelajaran. Cara kita memberikan pelayanan pendidikan itu bagaimana? Apakah menarik bagi siswa atau tidak? Kalau tidak menarik, tentu siswa tidak termotivasi. Maka salahkan kita ini. Kemudian bagi yang jaminan produk halal, kok masih banyak ya? Saya kan ini Pak, masuk ke SDM Lembaga Pemeriksa Halal dan punya sertifikat jaminan produk halal itu. Mengapa banyak masyarakat yang kurang respon, kurang aware terhadap kehalalan produk? Kita jangan menyalahkan masyarakatnya. Oh, jangan-jangan saya kurang sosialisasi. Jangan-jangan saya kurang memberikan edukasi. Maka hal ini Bapak Ibu, saya lakukan ketika misalnya kultum. Ada pengajian. Saya sampaikan, Bapak Ibu yang punya warung, yang punya usaha. Karena bulan Oktober tahun 2024 itu wajib halal,
bagi produk-produk tertentu di Indonesia, maka Bapak Ibu yang punya warung, punya toko, punya usaha makanan dan sebagainya, daftarkan di BJPWH. Ada yang gratis, ada yang bayar. Bagi usaha mikro, kecil mikro, gratis. Kita sosialisasikan di tiap forum-forum. Kita edukasi masyarakat mengapa penting halal, mengapa jaminan produk halal itu harus ada. Kita edukasi. Jadi yang kita salahkan bukan masyarakatnya, jangan-jangan kita yang kurang memberikan edukasi, kurang memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Jadi apa Bapak Ibu dalam berorientasi layanan, kita selalu evaluasi diri. Apakah pelayanan kita itu sudah baik apa belum kepada masyarakat? Apakah cara saya Widya Iswara ini, cara saya memberikan pembelajaran kepada peserta itu sudah baik atau belum? Apakah sudah komunikatif? Apakah sudah sesuai dengan substansi materi atau belum? Saya harus introspeksi. Maka biasanya nanti dari panitia akan memberikan lembar penilaian. Penilaian kepada penyelenggara pelatihan, penilaian kepada fasilitator. Demikian juga, apakah Balidika dalam menyelenggarakan Lasar ini sudah baik atau belum menurut peserta? Karena peserta ini adalah pihak yang kita beri layanan. Nah, Balidika selalu melakukan introspeksi, melakukan evaluasi. Kalau belum baik, di bagian mana yang belum baik? Nah, kalau Bapak Ibu mengikuti pelatihan secara offline ya, di Balidiklat itu, ada itu Pak. Mulai dari konsumsinya bagaimana. Mulai dari akomodasi, ya, tempat tidurnya, asramanya bagaimana. Kemudian panitia penyelenggaranya bagaimana, itu ada. Nah, itu digunakan untuk evaluasi. Dalam rangka apa? Berorientasi layanan. Nah, ini saya sampaikan ini Bapak Ibu, bahwa nanti ya, ketika Bapak Ibu membuat rancangan aktualisasi, jangan sampai core isunya itu ada justifikasi kesalahan orang lain. Contoh, ada yang mengambil menurunnya hasil belajar siswa mapel ini. Itu artinya ada justifikasi atau menyalahkan siswa. Menurunnya motivasi atau minimnya, kurangnya motivasi siswa dalam pembelajaran mapel ini. Itu artinya apa? Bapak Ibu menyalahkan siswa. Tidak bisa seperti itu. Bapak Ibu kok lihat ini, mengapa menurun ya? Mengapa siswa kurang termotivasi? Motivasi itu bisa disebabkan karena cara atau metode. Nah, kalau demikian maka core isunya terkait dengan metodenya, bukan kondisi siswanya. Itu ya. Itu untuk core isu. Jadi jangan sampai core isu itu nanti menyalahkan masyarakat, menyalahkan orang yang kita beri layanan. Tetapi kita, mana kita yang perlu kita tingkatkan? Mana yang perlu kita perbaiki? Oke, berorientasi layanan. Ending atau goals dari berorientasi layanan adalah kepuasan masyarakat. Saya pernah mengalami Bapak Ibu, layanan di salah satu instansi Kementerian Agama itu, waduh, ketika saya jadi kapan itu ya, dulu ya. Jadi saya itu minta surat itu Bapak Ibu. Harus menunggu berapa? 1 jam. Padahal suratnya, stempel scan. Ketika saya datang, Pak, saya mau minta surat ini. Pak, tunggu ya Pak ya, 15 menit. Kok lama? Iya Pak, karena pejabatnya enggak ada. Oh ya sudah, saya tunggu. 15 menit berlalu, saya tanya lagi. Sudah Mas, belum Pak, ini belum, sebentar lagi nanti datang. Saya tunggu lagi Pak. Saya tunggu lagi, stafnya enggak ada itu. Ya di instansi di Kementerian kita itu. Stafnya enggak ada loh. Piye iki?
Wis janjeni wongnya kan setengah jam orang. Begitu 1 jam, saya datang lagi. Mas, sudah belum toh? Mas, ada 1 jam nunggu iki. Dicetak jebule meng opo Pak? Tanda tangannya scan. Kemudian suratnya itu sudah surat baku. Surat baku itu apa? Tinggal ngisi titik-titiknya saja. Tapi harus sampai nunggu berapa? 1 jam. Itu pora kebangetan. Nah, yang seperti itu jangan sampai terjadi saat ini. Karena itu sangat tidak disukai masyarakat. Sangat tidak disukai masyarakat. Masyarakat sekarang itu ingin layanan yang cepat, berkualitas, murah. Ketika ada layanan di instansi Kementerian Agama yang lambat, review masyarakat itu akan buruk. Apalagi review sekarang itu bisa melalui Google. Jadi masyarakat sekarang sangat mudah sekali memberikan penilaian layanan kepada Kementerian Agama. Maka kita jaga betul memberikan layanan yang terbaik, yang prima kepada masyarakat. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya sampai di sini. Selanjutnya yang kedua, apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari yang kedua, yaitu akuntabel. Apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan akuntabel? Saya Pak, Ya, saya izin menjawab. Akuntabel itu menggunakan fasilitas negara atau tempat kerja kita secara baik. secara Terima kasih. bertanggung, ya, Bertanggung secara jawab. bertanggung jawab. Baik. Akuntabel itu gunakan inventaris secara bertanggung jawab. Bahwa setiap yang kita lakukan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanah. Siapa yang memberi amanah? Negara. Negara dari mana? Dari masyarakat. Jadi pada intinya akuntabel adalah bertanggung jawab kepada masyarakat. Kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan kepada masyarakat. Baik itu guru, baik itu calon dosen, baik itu penyuluh penghulu. Kita bertanggung jawab kepada masyarakat. Di dalam anggaran, dalam keuangan negara, setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara formil maupun material, baik secara nota, kwitansi maupun barang. Kalau di nota 2, barangnya ada 2. Kalau di nota 3, barangnya ada 3. Jangan di nota 2, barangnya ada 1. Akuntabilitas ini, negara atau pemerintah menetapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP. Semua kementerian, lembaga, institusi harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemerintah, kepada masyarakat melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kementerian ini dapat anggaran berapa, digunakan untuk apa? Jadi ada output, outcome, ada benefit. Misal nih, madrasah dapat anggaran 60 juta, digunakan untuk membangun kelas, ruang kelas. Dipertanggungjawabkan seperti itu Bapak Ibu. Dipertanggungjawabkan. Itu namanya akuntabel. Kemudian apa lagi? Kompeten. Silakan. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kompeten? Oh, ini izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kompeten itu lebih kepada meningkatkan kompetensi diri untuk menghadapi tantangan yang selalu berubah. Ya, kita sebagai ASN jangan berhenti belajar. Banyak cara untuk meningkatkan kompetensi. Bisa melalui short course, melalui seminar, webinar, melalui pelatihan, melalui BIMTEK. Kita lakukan itu untuk apa? Untuk meningkatkan kompetensi kita, Bapak Ibu. Nah, kompetensi juga bisa kita dapatkan ketika kita mau berproses. Bagaimana caranya? Ketika Bapak Ibu diberi tugas, siap terima dan laksanakan. Kita bisa belajar sambil berproses. Jadi kita bisa belajar sambil berproses. Jangan menolak tugas. Selagi tugas itu
untuk instansi kita. Sehingga apa Bapak Ibu? Pengalaman kita berproses itu akan meningkatkan kompetensi kita. Kita akan semakin kompeten di dalam tugas jabatan kita. Bahkan negara, pemerintah sudah memberikan hak bagi kita untuk meningkatkan kompetensi dalam 1 tahun minimal 20 jam pelajaran. Bisa dalam bentuk pelatihan, bisa dalam bentuk short course, bisa dalam bentuk magang. Nah, kompeten. Kemudian harmoni. Silakan. Harmoni. Siapa yang ingin berbagi tentang harmoni? Izin, Pak. Ya. Harmoni menghargai pendapat, mengutamakan kerjasama, dan menjaga hubungan baik dengan Menjaga sesama. hubungan baik dengan sesama. Ya, Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu di kantor, Bapak Ibu akan semakin tahu, ketika sudah lama di instansi, akan semakin tahu lingkungan kerja Bapak Ibu. Betapa banyak perbedaan yang Bapak Ibu hadapi. Mulai dari perbedaan pendapat, perbedaan pendapatan, ya, perbedaan latar belakang. Nah, perbedaan-perbedaan itu sangat mungkin menjadi pemicu konflik, pemicu disharmoni. Pemicu disharmoni. Apalagi kalau di dalamnya sudah ada kepentingan. Sudah ada kepentingan. Maka dari itu Bapak Ibu, kita posisikan diri kita bukan menjadi bagian pemicu disharmoni, tetapi justru kita menjadi orang yang mampu menciptakan harmonisitas di lingkungan kerja. Di lingkungan kerja. Ketika ada orang misalnya nih, ada mulai membuat kegaduhan, baik di grup satker ya, biasanya kan sekarang satker itu punya grup. Posting, ada pegawai yang posting yang berpotensi menciptakan kegaduhan terkait kebijakan, kita lebih baik diam. Ya. Lebih baik diam, karena kalau sudah kebijakan itu sudah urusan pimpinan. Kalau kita ikut berbicara, itu bisa menjadi tambah terjadi disharmoni. Yang seperti itu tidak baik. Kita ciptakan harmoni. Kita saling menghormati di lingkungan kerja kita. Saya yakin lingkungan kerja Bapak Ibu akan sangat heterogen, mulai dari misalnya dari sisi agama, dari sisi budaya, kebiasaan, itu akan sangat heterogen. Oke, berikutnya loyal, silakan berbagi. Iya Pak. Ya Pak. Kalau menurut saya terkait loyalitas lebih kepada dedikasi. Jadi bagaimana kita mengabdikan diri untuk menjalankan tugas ataupun pekerjaan sesuai dengan tujuan dari lembaga atau satker masing-masing. Seperti itu. Ya. Dedikasi, kemudian patuh, kemudian konsisten, komitmen kepada peraturan perundang-undangan, komitmen kepada Pancasila, undang-undang, kemudian NKRI, kemudian menjaga rahasia jabatan, menjaga rahasia negara, itu bagian dari pelaksanaan loyal. Ketika Bapak Ibu ada di posisi-posisi yang menuntut untuk menyimpan rahasia jabatan, simpan. Jangan jadi ember. Cerita ke sana kemari. Seakan-akan menjadi informan. Wah, kok kayak baik. Kayak ngerti. Kita jangan berperan menjadi seorang informan yang selalu menyampaikan informasi yang seharusnya rahasia. Orang seperti itu kan kesannya sangat dibutuhkan. Padahal justru orang yang suka menceritakan hal-hal yang harusnya rahasia itu bisa menghancurkan dirinya sendiri. Ketika orang yang suka seperti itu menceritakan rahasia-rahasia jabatan, bagaimana dia akan dipromosikan untuk menjabat kalau belum menjadi pejabat saja sudah membocorkan rahasia-rahasia jabatan, rahasia-rahasia instansi. Kadang rahasia jabatan itu ada contoh ya, misalnya Bapak Ibu di kepegawaian. Pada saat ada promosi itu kan butuh data, butuh nama. Nama ini perlu dipromosikan. Nah, yang seperti itu kadang ada orang yang kepo.
sing calon menduduki jabatan ini sapa? Nah, ketika Bapak Ibu tahu, nggak usah bicara. Nggak usah bicara. Karena ini apa? Ini adalah rahasia jabatan. Jadi kita komitmen dulu, kita komitmen kepada regulasi, undang-undang Pancasila, kemudian NKRI, kemudian kebijakan yang berlaku, serta kita menjaga rahasia yang seharusnya memang dijaga. Berikutnya adaptif, Bapak Ibu, silakan. Pak, saya Pak. Ya, silakan Pak. Adaptif menurut saya dalam kode berakhlak mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, baik lingkungan kerja maupun lingkungan terhadap rekan. Oke, ya, adaptif mampu beradaptasi. Sekarang Bapak Ibu, tuntutan ASN sekarang adalah menjadi smart ASN. ASN yang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Tuntutan global itu demikian. Maka Bapak Ibu, di dalam penyelenggaraan pemerintah, Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, tujuannya apa? Responsif terhadap perkembangan teknologi informasi untuk kemudahan layanan publik. Maka kita sebagai ASN harus bisa beradaptasi. Tidak boleh gagap teknologi. Kita harus selalu belajar untuk menguasai teknologi informasi. Kemudian yang terakhir, kolaboratif. Silakan. Saya Pak, Ya. kolaboratif itu kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Oke, menyediakan diri, bersedia untuk diajak kerjasama dengan pihak lain. Termasuk nanti ketika Bapak Ibu melaksanakan rancangan aktualisasi, Bapak Ibu pasti membutuhkan orang lain. Demikian juga suatu saat pegawai yang lain juga membutuhkan bantuan Bapak Ibu. Maka diperlukan kolaborasi. Nah, Bapak Ibu, nanti insya Allah akan kita perdalam dalam pertemuan yang akan datang ya, mengenai beberapa core value ini. Nah, untuk tugas-tugas Bapak Ibu, ya sebelum saya sampaikan tugas, jadi bahwa setiap modul itu, modul core value itu kalau diperas ya, itu kita bisa menemukan 3 komponen penting, yaitu kata kunci, kalimat afirmasi, dan kode etik. Jadi dari setiap modul itu kalau kita peras, kita bisa dapatkan 3 komponen penting dalam setiap nilai dasar, mulai dari berorientasi layanan, akuntabel, dan seterusnya. Yaitu kata kunci, kalimat afirmasi, dan kode etik. Kata kunci, kalimat afirmasi, dan kode etik ini dapat membantu kita memahami secara konseptual dan membantu kita untuk mengimplementasikannya. Bagaimana sih cara berorientasi layanan? Lihat kata kunci, lihat kode etik, lihat kalimat afirmasi. Jadi bisa membantu kita untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar berakhlak. Jadi di setiap nilai dasar ada itu. Ada kata kunci, kalimat afirmasi, dan kode etik. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, bahan tayang sudah di-upload ya di BLC, bisa dilihat ya. Nah, untuk tugas Bapak Ibu akan saya share. Instruksi sudah jelas. Instruksi sudah jelas. Jadi Bapak Ibu tinggal mengupload saja. Instruksi sudah ada di lembar tugas. Dan jam-jamnya sudah ada, hari-harinya juga sudah ada. Saya share di chat Bapak Ibu. Tugas individu 1 hari ke-5, berarti hari sekarang. Maksudnya adalah hari ke-5 dari jadwal ya. Jadwal itu kalau agenda 2 saat ini adalah hari ke-5. Ya, Boten. Nah, kemudian ada tugas individu hari ke-6. Berarti hari apa itu? Ya, pokoknya ke-6 di jadwal nanti hari ke-6 itu hari apa dilihat. Kemudian hari ke-7 juga ada tugas kelompok. Nah, untuk tugas kelompok Bapak Ibu, kelompok 1 dibagi menjadi subkelompok. Jadi ada subkelompok 1A dan subkelompok 1B.
Kemudian untuk kelompok 2 dibagi menjadi 2 subkelompok, subkelompok 2A dan subkelompok 2B. Semua tugas kelompok dikerjakan secara subkelompok. Jadi nanti untuk tugas kelompok 1 hari kelima ada hasil dari kelompok 1A dan 1B, 2A dan 2B. Tugas kelompok 2 hari ke-6 ada hasil kerja dari kelompok 1A, 1B, 2A, 2B. Dan demikian tugas kelompok berikutnya. Itu ya. Nanti hasil tugas pengerjaan tugasnya diupload di PLC. Di ruang PLC sudah ada. Baik, cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Instruksinya sudah tertulis di lembar tugas. Silakan dibaca, dicermati. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu untuk sesi yang pertama, sinkronus yang pertama, agenda 2. Semoga bermanfaat, semakin menambah pemahaman Bapak Ibu mengenai core value berakhlak. Mohon maaf apabila ada salah. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu saya, ya, halo Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang perlu saya akan saya sampaikan di grup ya, terkait dengan tugas dan yang lain di hari ini. Baik, terima kasih. Oke, saya izin live ya Bapak Ibu ya, untuk masuk ke kelas yang lain. Pak, tersuwun Oke, Pak. Bapak, terima kasih.